Shalom dan selamat pagi untuk saudara-saudara yang terkasih, sahabat D5 yang berbahagia di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita buka firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk menjadi bacaan pada hari Rabu 31 Juli 2024. Demikianlah isi dari firman Tuhan. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan unang ma longang roham ala hudok tuho ikon tubuhamu siang ginjak. Sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah bagian dari percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Sebab Nikodemus datang untuk menjumpai Tuhan Yesus dan mereka berbicara tentang kelahiran kembali, berbicara tentang kerajaan Allah. Oleh sebab itu dari pembicaraan Nikodemus dengan Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat bahwa kelahiran kembali atau kelahiran yang kedua kali atau lahir baru adalah topik mendasar dalam keselamatan. Topik paling mendasar dalam keselamatan. Sebab dikatakan oleh Yesus dalam nas ini bahwa tidak seorang pun boleh melihat kerajaan Allah atau masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Kalau dia tidak dilahirkan kedua kali, atau sesuai dengan bahasa Batak, kalau tidak dilahirkan dari atas. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka melalui kitab Yohanes ini kita mau belajar yang pertama adalah bahwa ada kata-kata dari Tuhan Yesus bahwa seseorang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, syarat pertama yang harus ada di dalam dirinya adalah dia harus dilahirkan kembali. Pertanyaannya, siapakah yang melahirkan kita kembali ke dunia ini? Dan kapankah kita dilahirkan pertama sekali? Jawabannya adalah kita dilahirkan ke dunia ini melalui orang tua kita, dan pada saat kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah berdosa. Kita adalah milik dari dunia ini. Sama seperti Adam mewariskan dosa itu kepada setiap orang yang adalah keturunannya, maka kita adalah milik dunia ini. Sehingga dengan pembaptisan kita sudah dilahirkan kedua kali, dilahirkan kembali. Sesuai dengan arti dari yang kita baca tadi, dilahirkan dari atas. Sebab melalui baptisan kita dimeteraikan menjadi anak Allah. Sebab melalui baptisan kita dimeteraikan menjadi anak dari kerajaan Allah yang dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sudah pasti kita adalah orang-orang Kristen yang memiliki nama Kristen yang sudah dibaptiskan sejak kita masih kecil. Namun banyak orang yang berkata, yang merasa bahwa ia sudah dilahirkan kembali. Padahal yang diinginkan oleh Yesus dalam nas ini, kelahiran kembali bukan hanya status, tapi kelahiran kembali atau kelahiran kedua kali merujuk kepada pembaharuan, merujuk kepada hal-hal yang terlihat dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah melahirkan kita melalui baptisan untuk kedua kalinya, maka harus terlihat buktinya bahwa kita sudah lahir baru atau lahir kembali atau lahir kedua kalinya melalui perbuatan kita, melalui hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak Allah, melalui hal-hal yang baik yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini bukan suatu tindakan yang dikerjakan sendiri oleh seorang manusia, tapi prinsip yang ada di dalam diri kita adalah Allah memperbaharui kita dari status lama ke status yang baru. Maka selaku orang-orang yang percaya,
selaku anak-anak Allah, selaku orang-orang yang dilahirkan kembali, maka bukti yang terlihat jelas dari kehidupan kita haruslah kita tunjukkan melalui segala hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Delima, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita sudah menjadi milik Allah, bahwa kita sudah lahir dari atas, bahwa kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Selaku anggota kerajaan Allah, manakah hal-hal yang bisa kita tunjukkan sebagai buah dari perbuatan-perbuatan baik sehingga kita berbeda dari lingkungan kita, berbeda dari dunia ini, sehingga ketika orang melihat kita, orang tahu, orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita bukan lagi milik dosa, tetapi kita sudah menjadi milik Allah. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa orang-orang yang sudah dilahirkan dari atas, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, tentu berbeda dari pola pikir, dari perkataan, dari perbuatan, dan dari pola hidup, gaya hidupnya yang senantiasa merujuk kepada firman Allah. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.